Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurzian Fatmawati, mahasiswi Universitas Indraprasta PGRI, Prodi Pendidikan Ekonomi dari kelas R2G. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai konsep otak, dan spiritual. Yuk langsung aja kita simak penjelasannya. Diawali dengan membahas konsep otak. Otak adalah salah satu organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Organ ini tersusun dari sejumlah jaringan pendukung dan miliaran sel saraf yang saling terhubung. Otak dilindungi oleh lapisan pembungkus yang disebut selaput otak atau meninges dan tulang tengkorak, serta terhubung ke saraf tulang belakang. Bersama saraf tulang belakang, otak berperan sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat atau SSP. Sistem saraf inilah yang kemudian bekerja sama dengan sistem saraf tepi untuk memberi kemampuan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berbicara, bernapas, hingga makan dan minum. Tahukah kamu bahwa otak manusia memiliki berat kurang lebih 1400 gram dan volume sekitar 1350 cc yang di dalamnya mengandung 75% sampai 80% air, 10% lemak, dan 8% protein, serta mengandung 10 sampai 15 miliar neuron atau sel saraf. Anatomi otak terbagi dalam 3 bagian utama, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, serta batang otak. Yang pertama yaitu otak besar. Otak besar atau cerebrum terdiri dari belahan otak kanan dan kiri. Belahan otak kanan mengendalikan bagian tubuh kiri, sebaliknya bagian otak kiri mengendalikan bagian tubuh sebelah kanan. Yang kedua yaitu otak kecil. Otak kecil atau cerebellum memainkan peran penting dalam mengendalikan gerakan anggota tubuh dan keterampilan motorik halus. Misalnya, gerakan jari saat melukis atau melakukan operasi. Selain itu, otak kecil juga berfungsi dalam mengontrol keseimbangan dan koordinasi otot bekerja sama. Yang ketiga yaitu batang otak. Batang otak merupakan bagian otak yang terletak di bawah otak besar dan di depan otak kecil. Batang otak menghubungkan otak ke sumsum tulang belakang dan mengontrol banyak fungsi penting yang terkait dengan detak jantung, tekanan darah, dan pernapasan. Ketiga bagian-bagian otak ini saling bekerja sama untuk menjalankan sistem. Otak memiliki fungsi yang sangat penting bagi manusia. Di antaranya yaitu otak manusia bertanggung jawab terhadap pengaturan seluruh badan dan pemikiran manusia. Oleh karena itu, ada kaitan erat antara otak dan pemikiran. Otak mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh homeostatis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Otak juga bertanggung jawab untuk fungsi-fungsi seperti pengenalan, emosi, ingatan, pembelajaran motorik, dan segala bentuk pembelajaran lainnya. Kita semua tahu bahwa otak memiliki peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan merawat kesehatan otak kita. Berdasarkan fungsinya, otak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otak kanan, otak tengah, dan otak kiri. Otak kanan berfungsi lebih baik jika digunakan pada tugas yang ekspresif dan kreatif seperti musik, emosi, warna, gambar, kreativitas, intuisi, kepribadian, dan imajinasi. Daya ingat otak bagian ini bersifat jangka panjang atau long-term memory. Yang kedua yaitu otak tengah. Fungsi otak tengah yaitu meningkatkan daya ingat, menjaga keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri, serta menjaga keseimbangan hormon pada tubuh. Yang ketiga yaitu otak kiri. Otak kiri dianggap lebih mahir dalam tugas yang melibatkan logika,
bahasa, dan berpikir analitis. Daya ingat otak bagian ini bersifat jangka pendek atau short term memory. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai perkembangan otak. Perkembangan otak anak dimulai sejak dalam kandungan. Ahli menyatakan bahwa usia emas pertumbuhan otak anak atau golden age ialah sejak ia dilahirkan hingga berusia 5 tahun. Pada rentang waktu ini, perkembangan otak anak sangat pesat, sehingga penting bagi orang tua untuk memahami setiap tahapannya. Pada usia 1 tahun, rata-rata ukuran otak bayi telah mencapai 2 kali lipat dari ukuran otaknya saat lahir. Pada usia 2 tahun, berat otak sudah mencapai 75% berat otak orang dewasa. Ada banyak perkembangan luar biasa yang terjadi pada otak si kecil pada periode ini. Hal ini ditandai dengan perkembangan emosinya dan rasa penasaran yang semakin tinggi. Menjelang usia 5 tahun, perkembangan otak anak semakin menyesuaikan dengan pengalamannya. Peristiwa demi peristiwa dalam kehidupan si kecil akan membentuk sinapsis secara langsung. Faktor lingkungan menjadi sangat penting pada perkembangan otak anak di usia ini. Makanya, tak heran bila anak di umur ini akan lebih cenderung banyak bermain dan mencari teman seusianya. Pada masa remaja, otak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup signifikan. Remaja mungkin mengandalkan bagian otak bernama amigdala untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Amigdala itu sendiri terkait dengan emosi, agresi, dan perilaku naruliyah. Inilah yang menyebabkan remaja sering disebut labil dan bisa salah dalam mengambil keputusan. Pada masa dewasa, perkembangan otak manusia akan berhenti dan mulai menurun secara perlahan. Saat memasuki usia 50 tahun ke atas, ingatan mulai menjadi lebih pendek dan jadi lebih mudah lupa. Ini terjadi karena penuaan secara alami telah mengubah ukuran dan fungsi otak. Berkurangnya kemampuan otak disebabkan oleh kematian sel-sel saraf dan sinapsis. Otak menjadi menyusut dan risiko berbagai penyakit terkait otak akan terus meningkat. Selanjutnya akan dibahas mengenai otak dan spiritual. Teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan spiritual? Berdasarkan etimologi, spiritual berarti sesuatu yang mendasar, penting, dan mampu menggerakkan serta memimpin cara berpikir dan bertingkah laku seseorang. Spiritual juga diartikan sebagai inti dari manusia yang memasuki dan mempengaruhi kehidupannya dan dimanifestasikan dalam pemikiran dan perilaku serta dalam hubungannya dengan diri sendiri, orang lain, alam, dan Tuhan. Hubungan antara otak dan spiritual. Otak sangat berpengaruh terhadap spiritualitas manusia. Spiritualitas memiliki 4 hal yang dapat diamati. Yang pertama yaitu ritual, yang kedua yaitu pengalaman spiritual, yang ketiga yaitu makna hidup, dan yang keempat yaitu emosi positif. Kegiatan spiritual dalam otak manusia merupakan hasil kerja dari sejumlah komponen otak yang dinamakan operator kognitif. Komponen otak ini bekerja untuk menghasilkan pengalaman spiritual. Operator kognitif terdiri dari korteks prefrontalis, area asosiasi, sistem limbik, dan sistem saraf otonom dul. Sifat dan perilaku spiritual, pengalaman spiritual, emosi positif, dan ritual menjadi pengaruh yang luar biasa dalam banyak hal, khususnya di bidang kesehatan. Hasil riset menunjukkan bahwa individu yang hidup dengan komponen-komponen spiritual memiliki kehidupan yang relatif sehat dan lebih bahagia.
Pengaruh spiritual terhadap kehidupan. Setiap orang mempunyai tingkat spiritualitas yang berbeda-beda. Ada kalanya seseorang mengalami peningkatan dan penurunan spiritualitas. Ketika seseorang mengalami tingkat spiritualitas yang tinggi di dalam dirinya, maka mereka akan merasakan ketenangan jiwa, yaitu mampu menyesuaikan diri dalam berbagai keadaan, terhindar dari penyakit hati atau kejiwaan, mampu menghadapi setiap masalah, serta dapat memanfaatkan potensi yang ada dalam diri dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, ketika tingkat spiritualitas seseorang menurun, maka akan menimbulkan kehampaan hati, yaitu ketidakingatan akan tujuan hidup yang benar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.